Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifat, wakil dari kelompok 2, kelas 12 3A15. Saya di sini akan presentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk tugas akhir atau UAS. Pertama-tama perkenalkan, ini adalah tim kami, tim EasyCode, yaitu ada Agus Sugiarto, Abdillah Ihsan Raihan, Muhammad Rifat, saya sendiri, Saiful Azhar, dan Zakaria Firdaus. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Ratnawati Mkom yang telah mengajarkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kepada kami. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekelas semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Apa latar belakang kita membuat sistem informasi berbasis aplikasi ini? Karena mahalnya biaya untuk pembelajaran pada bahasa pemrograman, seperti mengikuti kuliah dan bootcamp yang belum bisa dijangkau oleh sebagian orang, maka dari situ kami ingin membuat sebuah aplikasi bernama EasyCode atau Easy Coding, yang mana diperuntukkan atau dikhususkan bagi seorang yang ingin belajar bahasa pemrograman dari hal yang paling dasar. Dengan minat belajar yang tinggi, bisa mengimplementasikan secara otodidak. Jadi kami di sini latar belakang kami yaitu untuk seseorang yang baru akan memulai belajar coding untuk pemula atau beginner. Selanjutnya, selanjutnya untuk solusi pengembangan dari permasalahan yang ada, maka dari itu kami menyediakan sistem informasi edukasi berbasis mobile atau aplikasi berbasis mobile. Pada aplikasi ini tersedia beberapa bahasa pemrograman seperti Python, PHP, Java, C++, dan HTML. Berikut dengan beberapa pembelajaran pada setiap bahasa pemrograman yang bisa digunakan pengguna. Diakses dengan gratis atau tidak berbayar agar memudahkan pengguna bisa secara maksimal mempelajarinya di dalam aplikasi kami. Juga pengguna bisa berdiskusi dengan programmer yang ada pada fitur pada aplikasi kami dan bisa mengisi kuis yang berbentuk game. Selanjutnya, untuk manfaat program, yang pertama yaitu dapat memahami semua bahasa program atau bahasa pemrograman yang disediakan dalam aplikasi. Yang kedua, membuat proyek latihan karena ini diususkan untuk pemula, maka aplikasi ini dibanyakin itu untuk latihan. Yang ketiga yaitu dapat berdiskusi dengan programmer. Tentunya kita untuk awal kita harus mempunyai partner atau mentor dalam belajar bahasa pemrograman. Selanjutnya itu dapat ilmu secara gratis karena aplikasi ini tidak berbayar. Kalian atau para user atau para pengguna itu dapat belajar dengan tenang, tidak memikirkan biaya dan mendapatkan ilmu untuk bahasa pemrograman secara gratis. Selanjutnya itu manfaat program bagi programmer. Selain manfaat program bagi user, ya harus ada juga dong manfaat program bagi programmer atau pembuat aplikasinya. Yang pertama, bisa berbagi ilmu yang sudah dipelajari tentunya, karena programmer yang sudah berpengalaman atau sudah mahir dalam bidangnya akan berbagi ilmu kepada para user. Yang kedua, mendapatkan branding, karena di sini ada brand yaitu EasyCode. Mungkin kami akan membranding brand ini. Selanjutnya itu mendapatkan branding. Mungkin dengan adanya brand EasyCode ini, para programmer bisa mendapatkan branding personal atau personal branding ketika dia membuat CV untuk lamaran kerja atau lainnya. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui bug aplikasi dari laporan dari user. Jadi programmer juga sama-sama mungkin sama-sama belajar atau mengetahui di mana kekurangan dari aplikasi ini. Yang keempat, menunjang karir. Dapat menunjang karir programmer juga karena mungkin programmer ini karirnya tidak hanya di isi code ini, bisa berlanjut di instansi atau perusahaan-perusahaan lain juga. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Abdillah Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang sitemap user. Yang pertama itu
user akan melakukan register atau pendaftaran. Kemudian setelah melakukan register sebagai pengunjung, user akan login dan login sebagai pengunjung. Ketika sudah login, dia akan masuk ke menu home. Dan di menu home ini ada 3 fitur yang akan diakses oleh si user. Yang pertama itu chat programmer, progress, dan logout. Nah, di progress ini, di dalam progress ini ada macam-macam bahasa pemrogramannya. Yang pertama ini ada C++, Java, PHP, Python, dan HTML. Nah, di dalam masing-masing bahasa pemrograman itu terdapat indeks, program, dan games. Di dalam indeks itu ada pengertiannya, pengertian mengenai bahasa pemrograman tersebut, dan di program itu dapat membuat project, user dapat membuat project di dalam program, dan yang ketiga itu ada games. Gamesnya itu berupa quiz. Gimana sih, Cak? Gamenya? Itu bukan kuis. Ya udah. Ada kuis dalam bentuk game gitu, cowok. Ah, di dalam gamesnya itu ada quiz, apa sih? Eh, Kuisnya ada fitur berupa kuis ah, tapi di dalam game, berbentuk game. fitur quiz berupa game. Oh, fitur quiz aja. Iya, fitur fitur. Di sini ada fitur, ada satu fitur, ada fitur berupa kuis dalam game, dalam bentuk games. Fitur dalam bentuk games. Selanjutnya. Fitur kuis. Nah, selanjutnya ini sitemap untuk programmer. Yang pertama itu si programmer tidak melakukan register, melainkan langsung login karena datanya itu sudah ada dalam database. Nah, setelah login sebagai programmer, sudah masuk menu home. Di sini ada sitemap programmer. Nah, programmer ini tidak melakukan register, melainkan langsung login karena data programmer sudah ada dalam database yang ada. Setelah login sebagai programmer, itu langsung masuk menu home, dan di menu home ini ada 4 fitur yang akan diakses oleh si programmernya. Yang pertama itu kontak masuk untuk mengecek pesan dari si user. Yang kedua itu kelola aplikasi yang berisi tentang bahasa pemrogramannya. Yang ketiga ini ada kelola aktivitas pengunjung yang di dalamnya itu ada status keaktifan dari pengunjung atau user yang dapat dikelola oleh admin atau programmernya. Dan yang ketiga ini logout. Dan ini untuk mockupnya. Nah, yang ini untuk tampilan awal setelah masuk aplikasinya. Di sini ada logo, easy code, start, dan easy code. Dan ini untuk register easy code-nya, user akan mengisi username, email, password, dan ulangi password, kemudian daftar. Dan ini untuk mockup loginnya, user atau programmer akan memasukkan username atau password, kemudian masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Saiful Ajar. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tampilan home. Jadi di tampilan e-code itu yaitu untuk pertama untuk dashboardnya itu kami memakai foto e-code, dan untuk bahasa-bahasa pemrogramannya yaitu kami menggunakan bahasa JavaScript, lalu Python, lalu ketiga CSS, lalu yang keempat yaitu PHP. Dan untuk bahasa JavaScript itu untuk eh, bahasa-bahasa sintak-sintak untuk pemula yang ingin belajar coding, dan Python. Jadi untuk di Python itu yaitu ada sintak-sintak Python ya untuk ingin belajar bahasa pemrograman itu Python. Lalu untuk CSS itu yaitu
ada sintaknya juga dan PHP juga. Jika kita mengklik apa strip, kita akan langsung pindah halaman yaitu ke halaman kedua. Lalu di sini itu ada halaman progres aplikasi. Jika kita mengklik HTML, itu akan otomatis pindah halaman yaitu ke halaman HTML. Lalu untuk mengetik Java juga dan lain-lainnya otomatis akan berpindah juga ada nama-nama sintak atau bahasa pemrograman lainnya. Baik. Nah, di sini ada tampilan jika user mengalami kendala ataupun apa, jika bisa bertanya kepada programmernya itu admin. Seperti contoh yang di sini yaitu eh, ada kendala ataupun apa bisa langsung tanya aja. Dan di fitur hijau itu yaitu ada tampilan logoutnya, yaitu jika kita sudah masuk ke aplikasi ini dan kita akan keluar, yaitu kita tinggal mengklik yaitu mengklik logout dan tekan yes, lalu otomatis kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Dan di sini juga ada login programmer sama kayak user, yaitu kita masukkan nama, lalu yang kedua itu masukkan password. Jika sudah tinggal masuk klik, atau jika kita belum, kita tinggal daftar aja, yaitu dengan register. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sugiarto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan Home Programmer. Di sini ada tampilan kelola kontak masuk. Jika diklik, kita akan masuk ke tampilan kontak masuk. Di situ kita bisa mengecek siapa saja yang bertanya tentang programan ke kita, dan di sebelahnya ada fitur kelola program. Jika kita klik di situ, kita bisa mengelola program yang telah diselesaikan oleh user atau pengguna kita, dan di sebelahnya juga ada kelola aktivitas. Jika kita mengklik, kita bisa mengetahui siapa saja yang membuka atau mengelola aplikasi kita, dan di sebelahnya juga ada logout jika kita ingin keluar dari aplikasi tersebut. Ini di sini ada tampilan chat programmer. Di sini kita bisa berinteraksi dengan user kita atau pengguna kita. Baik, di sini ada tampilan log aktivitas. Kita bisa mengetahui siapa saja yang mengakses aplikasi kita. Dan di sebelahnya ada kelola program. Jadi bisa mengedit, kita bisa merubah beberapa coding yang ingin kita rubah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan backup dari tampilan saat kita memilih bahasa pemrograman. Oke, misalnya kita di sini memilih bahasa pemrograman di menu HTML. Nah, saat kita mengklik menu HTML, maka akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita misalnya ingin mencari tahu terlebih dahulu apa itu HTML. Nah, kita cari di menu ini, dimulai. Apa sih itu HTML? Nah, ini akan keluar pengertian dan sejarah HTML. Lalu, ketika kita sini klik bagaimana cara bekerja HTML, maka akan masuk ke sini. Nah, ini merupakan kumpulan coding-coding yang dikhususkan untuk para pemula yang baru saja belajar coding. Nah, di sini ada cara-caranya, misalnya cara membuat judul halaman, lalu membuat paragraf, membuat gambar, dan lain-lain. Nah, ketika kita misalnya membuat paragraf, ini akan masuk seperti sini. Tampilan kode HTML. Nah, di sini.
Saat membuat program itu nanti akan muncul di sini di programs. Jika kita di sini HTML games ini adalah quiz yang dibalut dengan games. Jadi agar tidak membosankan user. Maka di sini kami berinovasi menyediakan quiz dalam bentuk game. Nah, ketika kita mengklik start, maka ia akan masuk ke dalam ini, ke dalam games ini. Nah, bagaimana sih cara kerja games ini? Nah, di sini kan ada question atau pertanyaannya. Jika misalnya kita di sini tentang HTML, ada buat header HTML. Nah, maksimal di sini adalah tiga nyawa atau kalau lebih dari 3 saat menjawab salah, maka itu akan mati terbakar oleh api. Lalu jika benar, maka skornya akan menambah. Tuh. Misalnya ini nomor 3. Nah, misalnya dia sudah salah satu. Nah, poin nyawanya sisa 2. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nanti jawabannya bisa ditulis di sini. Nah, ini akan melebar ke bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.